إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, kita masih di surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan itu semua untuk Allah. Hunafa sebagai sesuatu yang lurus dan hanif. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Allah Ta'ala mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dan ini merupakan ya akhi tujuan hidup manusia. Manusia hidup di dunia Allah ciptakan tiada lain adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Dengan cara apa? Mengikhlaskan amalan itu kepada Allah. Di mana ya akhi, ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa ya amal itu syarat diterimanya ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk merealisasikan keikhlasan tidak mudah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an ashadda minan niyyah." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat. Ya, untuk meluruskan supaya ikhlas sulit sekali. Ya. Kadang keikhlasan kita itu seringkali dicampuri oleh apa-apa? Keinginan-keinginan dunia. Keikhlasan kita seringkali dicampuri oleh harapan-harapan dunia. Ya, kita sholat duha misalnya. Ada niat yang kedua. Apa itu? Ya, ingin dilancarkan rezekinya gitu. Ada orang berinfak, ada niat, mudah-mudahan diganti. Ada orang ya sholat, ya mudah-mudahan kedudukan atau pangkat saya cepat naik. Ini adalah niat-niat yang bisa mengotori keikhlasan kita. Padahal kata Rasulullah, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali apabila betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajah Allah padanya. Iya. Maka kewajiban kita akhi, kalau kita ingin ikhlas, sebelum kita beramal, tanyakan hati kita. Sebelum kita sholat, sebelum kita zakat, sebelum kita sedekah, sebelum kita semua amalan yang hendak kita lakukan, hendaklah kita pertanyakan dulu, saya beramal ini motivasinya apa? Motivasi kita beramal apa?
Makanya ya akhi, ya di zaman para sahabat terdahulu, para tabi'in, perhatian mereka kepada keikhlasan luar biasa. Ini dia Sufyan bin Uyainah, beliau pernah mengadu kepada gurunya dan berkata, "Hai guruku, saya punya majlis taklim di pagi hari Jumat setelah sholat subuh. Kalau yang hadir banyak, saya merasa senang. Tapi kalau yang hadir sedikit, saya merasa sedih. Itu kenapa ya?" Subhanallah, sampai permasalahan ini saja dipertanyakan. Saking mereka itu memperhatikan masalah apa? Keikhlasan. Ya, beliau bertanya kepada gurunya, "Ini ikhlas apa bukan ya?" Maka apa kata gurunya? "Ya anakku, itu tidak baik. Lebih baik kamu tidak ngajar daripada kamu yang mempunyai perasaan seperti itu." Makanya kata Sufyan bin Uyainah, semenjak itu aku tidak mau ngajar lagi. Kenapa? Gara-gara ingin ya terbebas daripada ketidakikhlasan. Kadang ada seorang ustadz, ketika yang hadir tuh banyak, wah senang dia. Tapi ketika yang hadir itu sedikit, ciut. Ini menunjukkan kurang keikhlasan dia. Iya. Makanya ini dia Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Beliau ya orang yang paling tidak suka dikenal manusia. Padahal nama beliau sangat terkenal sekali, sangat terkenal. Tapi beliau kalau berjalan beliau tidak mau mencari jalan jalan raya, beliau cari-cari jalan tikus gitu. Pasti tanya kenapa? Aku nggak mau dikenal orang. Kalau kita kan merasa diri kita terkenal, ya, dari selebritis, udah ngisi di televisi dan yang lainnya, masya Allah. Ini dia Sufyan Ats-Tsauri. Beliau di waktu malam sholat tahajud. Namun ketika mendekati waktu subuh, beliau pun gimana ya? Kalau kayak bangun tidur gitu, mengeluarkan suara gitu kan? Biar disangka tetangganya baru bangun tidur. Sementara kita terkadang bangun malam buat kencing aja cerita-cerita ke orang, "Mas, tadi malam saya bangun loh," supaya dikira sholat tahajud, padahal cuma kencing doang gitu. Ya, saking pengennya dipuji sama orang. Ya. Demikian pula cerita Muhammad bin Al-Munkadir, di mana dia bercerita, kata Muhammad bin Al-Munkadir, suatu ketika kota Madinah ditimpa musim kekeringan. Dan sudah berkali-kali diadakan sholat istisqa. Namun ternyata Allah belum memberikan kepada mereka air hujan. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, seperti biasa saya setelah sholat Isya, saya bersandar di sebuah tiang, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memakai pakaian kasar. Lalu ia sholat. Setelah ia sholat, ia berdoa. Di mana isi doanya dia berkata, "Ya Allah, penduduk kota Madinah telah berkali-kali minta kepada Engkau supaya diturunkan hujan. Ternyata Engkau tidak memberikan hujan sampai detik ini. Maka aku ingin berdoa kepada Engkau di malam ini, dan aku tidak akan memutuskan doaku sampai Engkau mengabulkan doaku. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan." Terus berdoa, tak lama kemudian terdengar suara kilat. Kemudian terjadilah hujan yang sangat deras. Muhammad bin Al-Munkadir merasa kagum sekali orang ini, masya Allah. Siapa orang ini? Ya, sudah berkali-kali sholat istisqa dilakukan, ternyata tidak dikabulkan. Tapi ternyata orang ini berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Ini pasti orang mempunyai kedudukan tinggi di mata Allah. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir memperhatikan orang itu. Kemudian orang itu rupanya pergi, diikuti oleh Muhammad bin Al-Munkadir sampai ke rumahnya.
Setelah tahu rumahnya, Muhammad bin Al-Munkadir pun pulang. Besokan harinya setelah salat Isya, Muhammad bin Al-Munkadir kembali duduk di sebuah tiang daripada tiang Masjid Nabawi. Rupanya orang ini datang lagi. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, penduduk kota Madinah berdoa kepada Engkau, ternyata Engkau tidak kabulkan. Sementara aku berdoa kepada Engkau, Engkau mengabulkan doaku. Maka sebagai terima kasihku kepada Engkau, ya Allah, aku akan sholat semalam suntuk." Akhirnya dia pun sholat semalam suntuk sampai subuh. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir pun membaca doa pagi sore sampai agak siang. Lalu dia pun pergilah ke rumah orang ini. Kemudian diketuknya pintu, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dibukakan, rupanya dia tukang sepatu. Dia itu pengrajin sepatu. Ketika dibukakan, ternyata yang datang Muhammad bin Al-Munkadir. Dan Muhammad bin Al-Munkadir seorang yang ulama yang sangat terkenal di kota Madinah. Rupanya orang ini mengenalnya dan berkata, "Ya, selamat datang seorang alim yang besar, Muhammad bin Al-Munkadir. Silakan duduk. Maukah saya buatkan sepatu buat Anda?" Kata Muhammad bin Al-Munkadir, "Hai fulan, kamu kan yang kemarin berdoa kepada Allah, kemudian Allah pun mengabulkan doamu?" Iya. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, ketika dia mendengar perkataan itu, dia langsung marah dan berkata, "Ya Ibnal Munkadir, ada apa kamu berkata seperti itu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa urusanmu?" Rupanya orang ini tidak mau apa? Tidak mau diketahui. Iya. Akhirnya karena ketakutan, Muhammad bin Al-Munkadir pun pulanglah. Kemudian setelah selesai di waktu sholat subuh, ya, Muhammad bin Al-Munkadir setelah sholat Isya, Muhammad bin Al-Munkadir ingin menunggu orang ini, tapi kok nggak muncul. Ditunggu sampai subuh nggak muncul. Di sholat subuh juga nggak muncul. Ini kok kenapa? Kata Muhammad bin Al-Munkadir. Akhirnya setelah sholat subuh, setelah zikir pagi, zikir setelah agak terang, pergilah Muhammad bin Al-Munkadir ke rumah orang tersebut. Mungkin orang ini sakit atau gimana. Ternyata diketok-ketok nggak ada orang. Dibuka pintunya nggak terkunci. Ternyata rumahnya ada kosong. Ya. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan pemilik kontrakan. Kata pemilik kontrakan, "Hai Ibnu Munkadir, kamu berkata apa kepada dia kemarin?" Ya, "Memang kenapa?" kata Munkadir. "Setelah kamu pergi, dia langsung pergi entah kemana." Subhanallah. Bagaimana ya seorang tabi'in ini betul-betul beliau tidak ingin ketahuan sama orang, sementara kita selalu ingin ketahuan amalan kita sama orang. Ya, itulah ya akhi, salafus saleh itu dalam menjaga keikhlasan tuh luar biasa. Dalam menjaga hati, dalam menjaga luar biasa, subhanallah. Beda dengan kita. Kita ini terkadang sedikit beramal soleh saja, ya, kurang keikhlasan kita. Sedikit kita punya kiprah di dalam dakwah, kurang keikhlasan kita. Kita ingin diakui kiprah kita dalam dakwah. Kita ingin diakui ya kemampuan kita di dalam beribadah. Kita ingin diakui kepintaran kita di dalam ilmu. Kita ingin diakui hafalan kita terhadap Al-Quran. Kita ingin diakui hafalan kita terhadap riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dahulu para ulama luar biasa dari sisi keilmuannya, keikhlasannya, tapi ternyata mereka orang-orang yang betul-betul ya tidak mengharapkan pujian manusia. Abdullah bin Mubarak, dia seorang ahli hadis masyhur. Beliau haji dan Abdullah bin Mubarak ini, ya kata Ibnu Hajar, seorang ulama yang terkumpul padanya seluruh perangai kebaikan. Iya. Abdullah bin Mubarak suatu ketika beliau ikut perang, Pak.
dalam sebuah peperangan. Kemudian terjadi perang tanding. Perang tanding, rupanya ya ada seorang pasukan musuh yang berhasil membunuh 10 orang. Maka kemudian melihat itu, pasukan kaum muslimin gak ada yang berani yang maju. Ini orang hebat banget ini. Maka Abdullah bin Mubarak langsung menutup wajahnya. Maju dia. Lalu dibunuhnya orang itu. Dan dibunuh 10 orang lagi. Setelah itu Abdullah bin Mubarak pun pergi. Ya, rupanya ada yang tahu. Orang di sampingnya. Kamu yang hebat ya, kata dia. Awas kamu kalau kamu beritahu orang lain. Iya. Gak mau Abdullah bin Mubarak diketahui sampai-sampai beliau itu menutup wajahnya. Padahal subhanallah, ya, bagaimana kehebatan beliau dalam perang. Padahal beliau seorang ulama, alim. Tapi tidak ada yang tahu kalau itu adalah Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau pergi haji, padahal nama beliau masyhur sekali Abdullah bin Mubarak. Tapi kan di zaman dulu nggak ada televisi, mas. Ya. Orang cuma terkenal Abdullah bin Mubarak, tapi orangnya kayak gimana nggak tahu. Ketika dia sedang berhaji, dia pun membagi-bagikan makanan, minuman, sampai orang berdesak-desakan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak didorong. Nggak tahu kalau itu adalah ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, hakadzal aish, inilah kehidupan yang saya inginkan, di mana orang tidak mengenal saya. Ya, beliau masya Allah luar biasa. Kalau kita baca ya keikhlasan para ulama terdahulu luar biasa, Pak. Dibandingkan dengan kita, keikhlasan kita kurang sekali. Ya, kita masih cinta ketenaran, kita masih suka popularitas, kita masih suka pujian manusia. Kalaupun tidak suka dipuji manusia atau tidak suka, kalaupun kita tidak dipuji manusia, setidaknya kita gembira dengan pujian manusia. Padahal kata Ibnu Qudamah, kegembiraan kita dengan pujian manusia saja sudah menjadi pintu riya. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhi. Maka dari itu kita minta kepada Allah keikhlasan. Ikhlas. Maka supaya kita ikhlas akhi, sebelum beramal tanya dulu. Apa motivasi saya mau sholat ini apa? Saya mau berinfak, motivasi saya apa? Apakah ya niat saya dicampuri oleh niat-niat duniawiyah? Apakah niat saya dicampuri oleh sesuatu yang bukan karena Allah? Iya. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang? Yaltamisul ajar wa yaltamisul dzikr. Dia mencari pahala, tapi juga dia mencari sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun juga. Dia tidak mendapatkan apa? Apapun juga. Artinya niat dia pengen dapat pahala dengan niat dia ingin mendapatkan pujian manusia itu seimbang. Iya. Akhirnya berguguran. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, kalau ada orang yang haji, niatnya dua, niat haji dan niat bisnis, ya, maka harus dilihat. Kalau ternyata niat bisnisnya lebih dominan, ya dapat dosa, nggak dapat pahala. Kalau niat hajinya lebih dominan, dapat pahala. Ya. Tapi kalau niat bisnis dan niat hajinya seimbang, rasa kotor, saling berguguran. Ya, ini terutama yang antum-antum yang punya travel haji nih, umroh. Ya, kalau ternyata niatnya hanya sebatas buat bisnis doang, ya hati-hati. Ya, akhirnya malah bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan apa? Dosa. Ya. Keikhlasan ini berat sekali terkadang, ya. Ikhwatal iman a'azakumullah. Jadi ikhlas
Dan ikhlas itu memang berat, Pak. Kenapa? Karena iblis tidak suka hamba-hamba Allah itu ikhlas. Tidak suka. Makanya iblis ingin sekali supaya ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Berbagai macam cara dia lakukan. Berbagai macam cara dia lakukan. Iya. Kadang ada orang yang ahli ibadah dimasuki oleh iblis ketidakikhlasan dengan cara memperlihatkan ibadahnya. Atau dia meninggalkan ibadah supaya disangka orang bahwa dia ikhlas. Wah, ya. Saya masa dari kemarin saf pertama terus. Malu saya nanti disangka ikhlas sama orang. Makanya apa? Dia tinggalkan saf pertama, dia di saf yang kedua. Dia tidak ingin disebut ikhlas oleh orang, tapi dia mengharapkan pujian kalau dia orang yang ikhlas. Makanya kata Subhal Hasan Al-Basri, siapa yang meninggalkan amal karena manusia, riya juga. Riya juga ya akhi. Ada orang biar kelihatan zuhud, Masya Allah, dia perlihatkan bajunya yang kumel bin kucel, ya. Jalannya yang ditunduk-tundukkan biar kelihatan tawadu. Makanya di zaman Umar bin Khattab ada seorang pemuda yang dia berjalan tunduk-tunduk gitu, ya, biar kelihatan tawadu. Maka dipukul oleh Umar, kalau mau berjalan dengan tegap, bukan dengan merunduk seperti itu, ya. Karena tawadu itu hakikatnya di hati, bukan di mana? Bukan di badan. Rasulullah SAW saja orang yang paling tawadu di dunia, tapi beliau kalau berjalan, ya, bagai seakan-akan bumi itu dilipat, kata ya para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini ya akhi, ya, kita terkadang dijadikan oleh iblis riya dengan penampilan. Ada orang ingin tampil dengan pakaian supaya disebut, wah, ya, alim ulama, pakai sorban 2 meter, pakai jubah, ya, biar disebut dia alim. Ada orang ya akhwat Islam ingin disebut zuhud, diperlihatkan kezuhudannya supaya orang menganggap dia apa? Zuhud. Ada seorang ahli zuhud, saya lupa namanya, saya baca disebut di dalam kitab Al-Hilyah. Ini orang sangat terkenal kezuhudannya di zaman dia. Sampai-sampai khalifah ingin sekali untuk berkunjung dan bertemu dengan orang ahli zuhud ini. Rupanya khalifah pun, ya, segeralah pergi untuk ingin bertemu dengan orang ahli zuhud ini. Rupanya ahli zuhud ini mendengar kalau si khalifah ini datang mau mengunjungi dia. Ketika sampai, kemudian si khalifah pun membawakan makanan kepada dia, silakan makan. Rupanya ahli zuhud ini sengaja dia makan sebanyak-banyak buah, ya. Khalifah bengong, katanya ahli zuhud tapi kok makannya gini, ya, kayak orang rakus. Makanya khalifah kecewa, masa ahli zuhud begini makannya. Pergilah khalifah dengan kekecewaan, sementara dia senang dan tertawa, alhamdulillah. Dia tidak ingin kelihatan kezuhudannya oleh siapapun juga. Sementara kita seringnya ingin kelihatan kezuhudan kita. Ya akhwal Islam, azakumullah. Padahal zuhud itu kan gak harus identik dengan pakaian yang kucel, Mas. Zuhud itu kan gak harus identik dengan rumah yang gubuk, Mas. Nabi Sulaiman itu kaya raya, tapi beliau orang yang paling zuhud, ya, orang yang sangat zuhud. Nah inilah ya akhwal Islam, azakumullah, pentingnya keikhlasan. Betapa keikhlasan itu sangat kita pelihara, akhi. Ya, kalau bisa kita tidak memperlihatkan amalan soleh kita kepada orang lain, luar biasa. Sampai ulama salaf terdahulu berkata, menyembunyikan ilmu itu kebinasaan, tapi menyembunyikan amal itu keselamatan.
Kalau kita bisa menyembunyikan amal, luar biasa. Kita tidak perlu orang lain tahu tentang amalan soleh kita. Iya. Kita tidak perlu orang lain tahu tentang sodakoh kita. Kita tidak perlu orang lain tahu tentang apa? Ya, tahajud kita. Kita tidak perlu orang lain tahu tentang puasa kita. Mungkin di hadapan orang kita terlihat ya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sendirian menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Itu yang kita harapkan, akhi. Jangan kebalik ya. Kalau di zaman sahabat memang begitu. Di hadapan orang biasa aja, nggak kelihatan masya Allah gitu. Tapi ketika dia sendirian luar biasa takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Sementara kita di hadapan manusia kelihatan takwa, di hadapan manusia kelihatan soleh. Tapi ketika sendirian kita menjadi orang yang paling tidak takwa kepada Allah, menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akibat daripada kurangnya keikhlasan, akhi azakumullah. Kita lanjutkan, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amal itu kepada Allah semata. Iya. Hunafa, sebagai sesuatu yang hanif. Karena itulah agama yang hanif. Apa itu mengikhlaskan agama kepada Allah? Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan penghormatan manusia. Sama sekali akal Islam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan asal dan pokok ya, sumber munculnya riya itu karena mengharapkan penghormatan manusia. Kita ingin dihormati manusia. Siapa di antara antum yang ingin dihinakan manusia? Saya kira tidak ada. Setiap kita ingin dihormati manusia. Keinginan dihormati itulah yang sering kali menyebabkan kita riya, Pak. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Iya. Seorang ustadz ingin dihormati keustadannya. Seorang penuntut ilmu ingin dihormati sebagai penuntut ilmu. Ya, sehingga ketika ada orang yang meremehkan dia, melecehkan dia, dia marah untuk dirinya. Ada Rasulullah kata Aisyah tidak pernah marah untuk dirinya, tidak pernah. Tapi kalau agama Allah yang dihina, baru Rasulullah marah. Itu memang tanda keikhlasan. Makanya kata para ulama, ya, di antara tanda orang ikhlas itu apa sih tandanya? Yang pertama, dipuji dan dicela sama saja. Di antara kata para ulama, perkataan mereka, min alamatil ikhlas an yastawiya fihi al-madhu wad-dham. Di antara tanda ikhlas sama baik dipuji maupun dicela. Dipuji tidak semakin tambah semangat beramal. Dicela pun juga tidak lemah beramal. Kalau kita kan terkadang Pak ya kalau lagi puji wah semakin semangat kita. Tapi kalau kita dicela langsung down. Itu tandanya kita kurang ikhlas. Kalau ikhlas ya mengharapkan wajah Allah. Orang mau mencela ya bodoh amat, yang penting saya beramal. Orang memuji ya saya juga tidak mengharapkan pujian dia kok, saya tetap beramal. Makanya aneh kalau ada orang yang ya ketika dia dipuji baru semangat, tapi ketika dicela down. Jadi Anda selama ini beramal karena siapa? Karena apa? Iya. Tanda yang kedua, kata Imam Adz-Dzahabi, tanda orang ikhlas itu mudah menerima nasihat dan mudah mengakui kesalahan dia ketika ia diingatkan kesalahannya tersebut. Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham berkata begini, ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta kemasyhuran. Belum. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi apa? Wa alamatul mukhlis. Tanda orang yang ikhlas yang terkadang dia masih suka ketenaran. Nah,
Annahu idza iba ala fi'li, bahwa kalau dia diingatkan tentang perbuatannya tersebut, lam yuharrid wa lam yusir. Dia tidak merasa panas hatinya, tapi juga tidak mengeyel. Hatinya tidak panas, ngeyel, apalagi ngeyel. Bal i'taraf, bahkan dia mengakui kesalahannya kalau memang dia salah. Wa yaqul, dan dia berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Iya, kalau dahulu di zaman salafus saleh, mereka sangat senang diingatkan akan kesalahan. Sementara kita kalau diingatkan kesalahan malah marah. Itu menunjukkan akan kelemahan iman, kata Ibnu Qudamah. Wallahu musta'an. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amal itu hanya untuk Allah, sebagai sesuatu yang hanif, yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka pun diperintahkan untuk mendirikan apa? Salat, Pak. Salat itu tiang agama, Pak. Kalau ada orang yang bisa berhasil menjaga salatnya, bergembiralah kepada dia. Karena salat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, saya memiliki tetangga, di waktu malam salat tahajud, salat malam. Fa'idha asbaha saraq, tapi kalau di waktu pagi mencuri. Gimana itu? Malam hari sholat tahajud, pagi hari mencuri. Apa jawaban Rasulullah? Mungkin kalau orang di zaman sekarang ada yang ditanya seperti itu, pasti akan berkata, percuma itu sholatnya. Tapi apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu. Suatu ketika sholatnya akan mencegah dia. Suatu ketika sholatnya akan mencegah dia. Kalau dia memang betul-betul menjaga sholat tahajudnya, sholat 5 waktunya, dengan syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya, tumakninahnya, insya Allah sholat itu akan memberikan apa? Kekuatan, kekuatan. Makanya kalau antum melihat, Masya Allah, saudara antum sudah menjaga sholat, bergembiralah. Insya Allah tak lama lagi sholat itu akan memberikan kekuatan kepada dia. Iya. Ikhwatal iman azakumullah. Karena memang sholat itu ya akhi penting sekali, sangat penting, tiang agama. Iya. Itu adalah merupakan sarana untuk berhubungan kita dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Maka akhi, Rasulullah SAW memberikan janji, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah punya janji untuk memasukkan ia ke dalam surga. Atas khamsu salawatin man hafadha alaihinna kana 'inda Allahi ahdun an yudkhilahul jannah. Salat 5 waktu. Siapa yang menjaga salat 5 waktu itu, maka Allah punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, Allah tidak punya janji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka ia nanti di hari kiamat berkumpul bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Jadi orang yang enggak pernah salat itu Pak, nanti pada hari kiamat kumpulnya sama siapa? Fir'aun, Haman dan Qarun. Masya Allah. Di mana hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat kafir. Sementara Syekhul Islam mengatakan yang dimaksud meninggalkan sholat di sini tidak sholat sama sekali, bukan meninggalkan sholat sekali-kali. Ikhwatul Islam azakumullah.
Dan untuk menjaga sholat itu Pak butuh kesabaran loh Pak. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Untuk betul-betul menjaga sholat, apalagi sholat berjamaah di masjid 5 waktu kita pergi ke masjid, Masya Allah butuh kesabaran ya akhwal Islam azakumullah. Ya, maka bergembiralah orang-orang yang alhamdulillah sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya. Sebab kalau dia sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya, bisa menjaga tumak ninahnya, ya syarat-syarat dan rukunnya, itu insya Allah kebaikan untuk dia. Makanya Pak, kalau ada orang sholatnya rajin tapi kok maksiatnya rajin, kenapa ya? Itu perlu diperiksa sholatnya Pak. Mungkin sholatnya cepat. Ada terkadang orang sholatnya cepat banget. Wah kayak apa? Enggak tumak nina udah. Kayak ayam matuk. Maka yang seperti ini bagaimana akan bermanfaat sholatnya? Tidak ada manfaatnya sholat orang seperti itu ya akhwat Islam, dan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Selalu sholat itu akhi dibarengi dengan bayar zakat. Kenapa ya? Kata para ulama, Syekhul Islam mengatakan karena sholat adalah ibadah badan yang paling agung dan zakat adalah ibadah harta yang paling agung. Maka Allah menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu ibadah badan dan ibadah apa? Harta. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama Allah yang lurus. Jadi agama yang lurus itu yang seperti apa? Itu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amalan karena Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Ya. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, ya, apabila mereka mati maka mereka dalam neraka jahanam, kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Ayat ini membantah orang yang mengatakan semua agama sama. Terkadang kita sering mendengar, ya, terutama dari orang-orang liberal yang mengatakan katanya semua agama apa? Sama. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin. Kafir kepada siapa? Kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bayangkan Pak, kekal itu, yang namanya kekal itu berapa ribu tahun Pak? 1000, 2000, 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000.000, 2.000.000.000. Satu harinya dalam api neraka berapa tahun? 50.000 tahun. Kita dibakar api neraka dalam satu harinya di nerakanya aja nggak kuat Pak. Apalagi kekal selama-lamanya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Maka orang-orang yang kafir itu, yang kafir kepada Allah, tidak mau mengikuti tidak mau mengakui risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mereka mempersekutukan Allah, mereka musyrikin, beribadah kepada selain Allah, mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Kalau mereka mati, maka mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan, akhi. Allah, ya, yang dikhawatirkan oleh setiap kita adalah kalau kita tidak bisa istiqomah di atas keimanan dan keislaman. Kita khawatir kalau ternyata kita mati di atas kekafiran, akhi. Makanya doanya para nabi, di antara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kalau kita bisa wafat di atas muslim, Masya Allah, kebahagiaan orang yang meninggal di atas la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah, man mat, siapa yang meninggal, ya,
wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah, dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya manusia. Siapa seburuk-buruknya manusia? Ya orang kafir. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Dan siapa seburuk-buruknya manusia? Orang kafir. Makanya Pak ya, tidak akan mungkin orang Islam mengalami hari kiamat, gak mungkin. Selama masih ada orang Islam di dunia ini, hari kiamat gak bakal tegak, Mas. Makanya kan sebelum hari kiamat ditegakkan, Allah mengirimkan angin yang lembut, kemudian mewafatkan seluruh muslim, sehingga di dunia sudah tidak ada muslim lagi, yang tersisa orang-orang kafir. Fa'alaihim taqumu sa'ah, kata Rasulullah, kepada mereka lah hari kiamat itu tegak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baiknya manusia. Setelah Allah menyebutkan seburuk-buruknya manusia siapa? Itu orang yang kafir kepada Allah. Allah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu Pak ya, yang namanya iman dibarengi dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu begitu. Kenapa? Karena iman tidak akan cukup tanpa amal, dan amal tidak akan diterima tanpa apa? Iman. Keduanya tidak bisa dipisahkan, Pak. Iya. Orang yang menyatakan dirinya beriman harus dia beramal. Dan orang yang beramal syarat diterima adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ini juga menunjukkan bahwa amalan soleh itu menjaga keimanan. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang bisa menghidupkan keimanan di hati kita itu beramal soleh. Kalau kita ingin iman kita dijaga, beramal soleh. Baca Quran, sholat, ya, puasa. Selama kita rajin beramal soleh, insya Allah Pak, iman kita akan terus terpelihara. Tapi kalau kita sudah meninggalkan amal soleh, sudah banyak berbuat maksiat, mulai iman kita berkurang itu. Iya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang manusia yang terbaik. Manusia yang paling baik itu siapa? Yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya akhi ya, orang yang beriman itu ketika meninggal dunia, pertama dia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa langit menangisi dia, bumi menangisi dia. Ketika para ulama menafsirkan firman Allah, fama bakat alaihimus sama, tidaklah langit menangisi mereka, orang-orang kafir itu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang beriman itu meninggalnya ditangisi oleh langit. Kenapa? Karena orang beriman itu setiap harinya amalannya selalu naik ke langit. Selalu apa? Selalu naik ke langit. Sedangkan orang kafir tidak punya amalan yang bisa naik ke langit. Dan amalan soleh itu sangat bermanfaat untuk langit dan penduduknya. Maka dari itulah ya akhul Islam, meninggalnya orang beriman itu ditangisi oleh langit. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di antara para sahabatnya, kemudian lewatlah jenazah seorang muslim. Kata Rasulullah, mustarih, dia beristirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir. Kata Rasulullah, mustarahmin, dia diberistirahatkan darinya. Lalu para sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa maksudnya? Kata Rasulullah, innal mu'min idza mata, seorang mukmin apabila meninggal dunia, istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha, dia beristirahat dari capeknya dan penatnya kehidupan dunia. Wa innal kafir idza mata istaraha minhul ibadu wal bilad, sedangkan orang kafir apabila meninggal dunia, maka beristirahat darinya negeri-negeri dan hamba-hamba. Pepohonan beristirahat Pak dengan wafatnya orang kafir itu. Bebatuan, kenapa? Karena kekafiran mereka itu menyakiti.
merusak. Ya. Makanya orang kafir seburuk-buruknya manusia, orang beriman sebaik-baiknya manusia. Karena keimanan mereka sangat bermanfaat untuk langit dan bumi, ya akhal Islam azakumullah. Kemudian Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu di sisi Rabb mereka apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Balasan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu menunjukkan Pak betapa mulianya iman, Pak. Betapa mulianya amalan saleh. Bahkan sebagian ulama ada yang berkata begini, demi Allah, ibadah lebih saya sukai daripada surga. Loh, kok begitu, Mas? Iya, karena ibadah itu untuk keridhaan Rabbku, sedangkan surga itu untuk keridhaan aku. Iya tidak? Allah menjanjikan surga untuk hambanya supaya hambanya ridho. Sedangkan ibadah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya si alim ini berkata, ibadah lebih aku sukai daripada surga. Bukannya beliau tidak mengharapkan surga. Siapa yang tidak mengharapkan surga? Tapi ibadah menurutku lebih aku sukai, lebih mulia. Kenapa? Karena ibadah itu untuk keridhaan Allah, sedangkan surga itu untuk keridhaan hamba. Dan keridhaan Allah segala-galanya bagi kita. Ikhwatul Islam azakumullah. Udah masuk Isya belum? Udah ya? Oh ya, alhamdulillah. Kita masuk ayat yang terakhir ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Selasa yang akan depan. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.